Cek. Puji Tuhan. Haleluya. Kita patut mengucap syukur atas kasih Tuhan, atas berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Kita masih bisa hadir duduk kembali tempat ini di rumah Tuhan. Biarlah kita sama-sama hadir dengan kerinduan kita, dengan semangat kita bertemu dengan satu sama lainnya. Kita bisa mengangkat pujian kita, bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan sebelum kita memulai ibadah kita, saya menghimbau kepada Bapak Ibu semua, teman-teman yang mempunyai device handphone atau tab device lainnya, HP-nya di silent dulu, biar di tengah ibadah kita tidak terganggu dengan notifikasi yang muncul. Baik, terima kasih. Jika sudah, kita sama-sama menangkan hati kita. Kita angkat pujian untuk Tuhan, ku nyanyi haleluya.
jiwaku dengan kasih karunia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita akan satu pujian lagi. Dan di akhir pujian, yang hormat saya undang Bapak Guru BG untuk membawakan kita dalam doa penyerahan. Tuhan dalam hadirat-Mu perhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Dan kami anak-anak kiranya berkati kami Bapa. Kami tahu Tuhan kami anak-anak yang berdosa Bapa. Tuhan kami mau terus datang dan Kau mengizinkan kami Tuhan hadir di hadapan Bapa. Nyatakan kesalahan kami, dosa-dosa kami Tuhan. Yang Roh Kudus hadir Bapa, curahkan kuasa depan ini Tuhan. Haleluya. Kudus, kuduslah, kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan Allah semesta, kami sembah Tuhan. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Sungguhlah saya undang semuanya berbangkit berdiri dalam dari awal. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, ya, amin Tuhan. Dalam hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan. Mari sembah seluruh serasa hati sujud menyembah, sujud menghadap Tuhan. Ku tersungkur dan sembah. Kudus, kuduslah Kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta. Kuduslah Tuhan, kuduslah, kuduslah Tuhan,
menghampirimu dalam kekudusan-Mu ya Bapa. Kami menyadari hidup kami tidaklah seperti Engkau. Tapi kami yakin karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu bagi hidup kami, kami memberanikan diri datang di hadapan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan berkenan bagi hidup kami. Terima kasih kemurahan Tuhan sepanjang hidup kami, terlebih sepanjang minggu yang kami lalui. Kami merasakan kasih Allah yang tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kami. Kami menyaksikan betapa besarnya Engkau bagi hidup kami. Ketika kami lemah, Tuhan datang menguatkan kami. Ya Bapa, kami tahu bahwa Engkau adalah sumber dari segala hidup kami. Sampai pada titik ini, jika kami boleh ada berkumpul di hadapan Tuhan, semua daripada Tuhan, semua dari wujud daripada kasih-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami merindukan Tuhan. Kami merindukan kuasa Tuhan. Perkenankan kami membawa seluruh hidup kami sebagai persembahan yang berkenan di hadapan. Biarlah Tuhan dimuliakan, dibesarkan, dan kami semakin kecil. Perkenankan kami memuji menyembah-Mu, dan biarlah hadirat Allah melingkupi seluruh hidup kami. Kami memohon berkuasalah atas ibadah kami, Bapa. Kami merindukan kuasa-Mu. Kami merindukan hadirat Allah hadir di tengah-tengah ibadah kami. Sebab keindahan yang paling berarti ketika kami tunduk dan menikmati hadirat Allah. Ya Tuhan berdaulat atas puji-pujian kami. Tuhan melihat kami ketika kami menaikkan ucapan syukur dan doa kami di hadapan Tuhan. Tuhan melayakkan mendengarkan doa-doa kami yang kami akan sampaikan di hadapan Tuhan. Bapa, murnikan jiwa kami. Kami merindukan kuasa-Mu menjamah setiap hati kami, agar kami terus memberikan hidup kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang telah Engkau pilih untuk melayani-Mu saat ini. Layakkan mereka di hadapan-Mu Bapa, dengan kekudusan dan kemurahan-Mu yang Engkau berikan bagi mereka. Biarlah apa yang mereka lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan, membawa seluruh jemaat datang di hadapan Tuhan, memuliakan Tuhan. Pakai hidup mereka dengan sebagai alat. Dan suasana surga mengalir di tempat ini. Suasana kuasa Roh Kudus mengalir di tempat ini, penuhi kami semua. Biarkanlah kami yang lemah akan dikuatkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa darah-Mu. Terlebih sebentar kami akan mendengarkan sabda firman. Kami tahu kami hidup oleh karena firman, Bapa. Karena itu perkenankan kami mendengarkan firman sebagai makanan jiwa kami, agar kami dipuaskan melalui firman-Mu. Kami mohon Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu Bapa Gembala belakang yang akan menyampaikan sabda firman-Mu bagi kami. Kau pakai hamba-Mu dengan kuasa Allah Roh Kudus. Engkau rampi hamba-Mu. Ya, firman-Mu yang disampaikan boleh kami mendengar, boleh kami kuat, boleh kami diubahkan, dimengerti apa arti kehidupan kami. Berkuasa Allah, berkata-katalah bagi kami. Biarkan kami setiap yang mendengarkan firman-Mu dipuaskan dan dimurnikan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi anak-anak yang masih dalam perjalanan, bahkan
kalaupun mereka tidak ada datang ke gereja, kami mohon kuasa Allah akan terus mengalir bagi mereka. Penuhi hidup mereka, jamah mereka. Ya Tuhan, berkati hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya sambung sekali lagi, puji Tuhan. Ini karena kita sudah lama tidak bertemu seminggu lalu. Kita boleh salam kiri kanan, berikan senyum yang terbaik. Katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus, senyumnya mana senyumnya? Tuhan Yesus baik. Oke, kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah. Kita akan pujian untuk Tuhan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Haleluya. Rayakan, Yesus rayakan. Lagi, rayakan, Yesus rayakan. Semuanya dipersilakan untuk duduk kembali. Ya, puji Tuhan. Mungkin karena hari ini adalah harinya performance untuk sekolah minggu. Itu. Gimana, Beniel? Sudah siap sedia kah? Ayo, Beniel. Tapi ya. Ya, berikan tepuk tangan untuk Beniel. Haleluya. Beniel. Sini aja, tolong. Puji Tuhan.
Puji Tuhan. Haleluya. Kita teman semua ya Peniel. Terima kasih atas kesaksiannya Peniel, kiranya terus ya bisa bertumbuh dalam gereja juga, karena di sini kita bisa melihat progres teman-teman semua, dari aku sendiri, Ras, Irfan, semuanya kita sama-sama tumbuh di sini karena gereja ini. Biarlah terus dari kita bisa membawakan gereja ini menjadi lebih baik lagi. Puji Tuhan. Kita masuk ke dalam di tengah-tengah ibadah kita akan membuka persembahan. Dan di akhir pujian kita akan berdoa persembahan. Kita akan pujian untuk Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti menari. Ku kan menari, ku kan menari.
anak-anakmu berada di tengah ibadah kami Bapa. Sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati setiap anak-anakmu yang memberikan persembahan Tuhan, besar kecil, kiranya Engkau berkati. Kiranya juga persembahan yang kami berikan dengan sepenuh hati kami dan tanpa beban yang kami tambahkan dalam sesuatu yang kami berikan untuk persembahan ini Tuhan. Dan kiranya Engkau berkati juga setiap anak-anakmu yang mungkin belum bisa memberikan Bapa. Engkau terus berkati sama halnya seperti anak-anakmu yang memberikan persembahan hari ini. Kiranya Engkau terus cukupkan dalam kehidupannya, sehingga mungkin di esok, mungkin di minggu depan, sampai kapanpun itu Tuhan, kami dan mereka semua juga Tuhan bisa memberikan persembahan untuk Tuhan. Inilah kami Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kami melakukan ibadah kami Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita mengumpulkan persembahan kita, dan sembari kita mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian untuk Tuhan. Dengarkanlah suara kami. Dengarkanlah suara kami, memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembah. Dengarkanlah suara kami, memanggil semua umatnya, kepada Tuhan bersabdi, memanggil bersiap maju Yesus panglima kita, menangkap semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, Raja. Puji Tuhan. Di atas persembahannya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyiapkan hati kita tenangkan hati kita sejenak. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti di tengah pujian saya undang Pak Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan. Bolehkan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Angkat tangan untuk Tuhan. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku, Tuhan ini rinduku.
Kuduskan hatiku Tuhan, Pulihkan kami Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu Tuhan, Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan Tuhan ini rinduku. Ubatiku seperti hati. Sama-sama saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menyambut firman Tuhan. Berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku. Selalu Biar kami menjadi menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. bagaikan emas-Mu. Bagaikan emas yang murni, Bentuk hatiku, bentuk hati kami Tuhan. selalu Biar kami jadi bagian menjadi ciptaan baru, kami mengangkat tangan kami bebas dari segala yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. Hatiku seperti hati-Mu, bebas berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu biadu menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. Silakan untuk Bapak. Puji Tuhan, saya mengucapkan salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat Tuhan yang terkasih, yang selalu memberikan waktu dan kesempatannya untuk bisa bertemu dengan Tuhan melalui peribadatan-peribadatan kita. Puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali melaksanakan ibadah kita. Bapak Ibu,
Hari ini kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Kita akan baca dari 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 17. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 17, demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Saya tambahkan satu lagi, 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan yang saya angkat pagi ini adalah I God's Temple, atau aku adalah bait Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, aku adalah bait Allah di sini menunjukkan bahwa tubuh kita adalah tempat kediaman Roh Kudus. Jadi ini merupakan suatu pernyataan, saudara-saudaraku sekalian, bahwa kita adalah milik Allah dan kehidupan kita juga harus sesuai dengan kehendaknya. Ya. Jadi saudaraku, kita semua dipanggil untuk menjadi bait Allah yang hidup. Tempat kediaman Roh Kudus. Tadi kita baca dalam 1 Korintus 3, 16 sampai 17, Paulus menulis, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Ini sangat penting kita perhatikan. Tubuhmu adalah bait Allah yang hidup. Dan di dalam hidupmu Allah berdiam. Dan dikatakan di sini, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, perhatikan, maka Allah akan membinasakan dia. Bagaimana kita membinasakan bait Allah itu? Bait Allah itulah tubuh kita. Bagaimana kita membinasakan bait Allah itu? Ketika kita tidak bisa menjaga tubuh kita sebagai bait Allah itu, dan dikatakan di sini, maka Allah akan membinasakan dia. Tidak main-main saudaraku. Tubuh kita, hidup kita ini adalah bukan milik kita lagi. Ya, dikatakan tadi pada 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20, dikatakan di sini apa? Atau tidak tahu kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saya, Pak Guru, Nenek, Pak Maharapan, Ibu Harapan, Pak Pendeta, semuanya ini, tubuh kita ini lagi bukan milik kita. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bukan milik kita lagi. Sebab kenapa? Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tubuh kita ini bukan milik kita sendiri lagi. Tapi tubuh kita ini adalah milik Allah. Kenapa? Karena telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Dibeli pakai apa? Pakai uang. Pakai emas. Bukan. Tapi telah dibeli dengan harga yang begitu mahal, dengan darahnya di kayu salib. Jadi tubuh kita ini, hidup kita ini sudah dibayar lunas oleh Allah sendiri melalui pengorbanannya di kayu salib. Dengan harga yang begitu mahal, itu darahnya. Makanya dikatakan, kalau ada yang membinasakan bait Allah, maka aku akan membinasakan dia. Itu tadi kata Allah. Ya. Maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Intinya di sini, jangan kita merusak bait Allah itu.
Jangan kita merusak tubuh kita. Karena tubuh kita bukan milik kita. Sudah ditebus dengan darahnya yang begitu mahal. Dan ketika kita memperlakukan tubuh kita ini dengan tidak baik, kita pasti berperkara dengan Allah. Dikatakan tadi, aku akan membinasakan dia. Jadi jangan anggap enteng, jangan remehkan tubuhmu, jangan remehkan hidupmu. Hidupmu itu sangat berharga. Haleluya. Hidupmu, hidupku, hidup kita ini semua sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Kita dibayar lunas bukan lagi dengan uang, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi langsung dengan darahnya yang begitu mahal. Ya. Jangan sekali-sekali kita meremehkan tubuh kita. Jangan engkau melakukan. Tuhan menciptakan kita ini untuk memuliakan Dia, bukan untuk menentang Allah, bukan untuk menentang firman Tuhan, bukan untuk memperlakukan ciptaannya ini, hidup kita ini dengan sesuka kita. Tapi perlakukanlah hidupmu ini untuk memuliakan Allah. Apa makna dari bait Allah itu? Apa maknanya? Makna dari bait Allah itu adalah sesuai dengan nats yang baru kita baca tadi. Adalah pertama, tempat kediaman Allah. Tadi kita baca di 2 Korintus pasal 6 ayat 16 dikatakan, 2 Korintus pasal 6 ayat 16 tadi, bisa dibuka 2 Korintus pasal 6 ayat 16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat. Makna bait Allah yang dimaksud di sini adalah tempat kediaman Allah. Dikatakan, aku akan diam bersama-sama dengan mereka. Ya saudaraku, Allah tidak lagi tinggal di bangunan fisik seperti ini, di bangunan fisik buatan manusia. Tapi Allah memilih untuk hadir secara pribadi di dalam diri setiap orang percaya melalui Roh Kudus. Ya, ingat ya, dia bukan hadir lagi di bangunan-bangunan fisik seperti ini, tapi dia hadir dalam hidup Bapak, Ibu, saya, dan kita semua yang percaya melalui Roh Kudus. Tapi ingat, dia juga tidak sembarangan tinggal. Dia juga tidak sembarangan diam dalam hidup kita. Tentu, kalau hidup kita benar, kalau hidup kita bersih, maka disitulah Allah itu berkenan hadir, berkenan tinggal, berkenan diam. Tapi kalau tidak, tadi saya katakan, kalau hidup kita kotor, hidup kita tidak benar, Allah juga tidak akan pernah mau berdiam dalam diri kita. Kenapa saya itu sangat-sangat perhatian dengan namanya kebersihan? Ya. Dalam rumah aja, kalau rumah itu tidak bersih, kalau rumah aja kotor, kita sendiri malas masuk. Risih rasanya. Makanya saya itu, saudara tahu, saya dari jam 5 ini ngebersihin gereja. Saya pikir nanti anak-anak latihan jam 7, mana keburu lagi ngebersihin gereja. Jadi saya bersihin dari jam 5 ini gereja, saya bersihkan sendiri. Ya, anak-anak pun belum bangun, saya bersihin sendiri. Kenapa? Saya pikir kita menghadap Allah, kita menghadap baitnya. Masa sih kita menghadap Allah dengan bait yang kotor? Secara fisik aja, kalau secara fisik aja bait Allah itu kotor, bagaimana secara rohani? Itu terlihat loh. Terlihat dari fisik terlebih dahulu. Kalau dalam penglihatan kita secara fisik aja bersih, maka kita bisa lihat orang ini pasti bersih. Ya. Saya sangat-sangat
perhatian dengan namanya kebersihan. Di tempat kantor saya yang baru kemarin, ya, saya kemarin pindah di bulan November. Saya masuk kantor yang baru ini begitu berantakan habis-habisan. Itu 3 hari saya suruh staff itu, ayo kita bersihin dulu. Saya nggak mau kerja kalau tempatnya begini. Kita bersihin dulu, dan tidak sedikit uang saya keluarkan untuk membersihkan kantor itu. Kenapa? Saya nggak bisa kerja kalau ruangan, kalau kantor jorok, kalau kantor berantakan, udah kayak kapal pecah. 3 hari berturut-turut saya suruh semua staf kita bersih. Dan puji Tuhan, setelah 3 hari kantor itu bersih, rapi, dan saya baru nyaman kerja. Kita aja secara fisik melihat yang kotor-kotor, kita nggak nyaman. Kita nggak begitu respect lah kalau tempat itu kotor. Sama dengan bait Allah secara rohani. Kalau juga hidupmu kotor, kalau hatimu kotor, pribadimu, akhlakmu nggak benar, maka Allah melalui Roh Kudus juga tidak berkenan hadir, tidak berkenan diam. Kenapa? Allah itu mau tempat-tempat yang benar, yang bersih. Nah, kita aja manusia mau tempat yang nyaman, yang bersih. Bagaimana dengan Allah? Dia yang Maha Kudus, pasti dia mau tempat yang kudus. Oleh karena itu, jangan rusak tubuhmu sebagai bait Allah yang kudus. Kalau engkau mau berdiam Allah melalui Roh Kudus di dalam hidupmu, maka janganlah engkau merusak hidupmu. Jangan engkau mengotori hidupmu dengan dosa. Saya mau saja jelas lagi dosa itu seperti apa. Ya. Ketika kita berbuat tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu dosa. Dan ketika kamu pertahankan dosa itu, maka Allah tidak akan pernah mau berdiam di dalam hidup. Jadi Allah itu tidak tinggal di tempat fisik seperti ini. Allah itu tinggal dalam hidup saudara-saudara, orang percaya melalui Roh Kudus-Nya. Jadi itu makna daripada bait Allah di sini adalah tempat kediaman Allah. Kedua, apa makna dari bait Allah? Yaitu status yang kudus. Karena Allah itu kudus, maka sebagai baiknya kita dipanggil untuk hidup kudus. Allah itu begitu kudus, saudaraku sekalian. Makanya Allah itu pun, Yesus itu pun sebagai mempelai pria yang begitu kudus, nanti dia akan mencari mempelai wanitanya yang kudus, yang seimbang. Siapa itu mempelai wanita? Kita, gereja Tuhan. Ketika kita gereja Tuhan menjaga selalu kekudusan kita, kesucian kita, maka kita nanti akan dipersandingkan dengan Yesus Kristus sebagai mempelai pria yang kudus. Jadi saudaraku, Allah itu kudus. Haleluya. Allah itu kudus. Maka sebagai baiknya kita dipanggil untuk hidup kudus. Kalau engkau siap menjadi bait Allah, maka kau harus siap kudus. Amin. Tapi kalau engkau tidak mau menjadi bait Allah, maka tidak perlu engkau menjaga hidupmu kudus. Engkau tidak perlu menjaga hidupmu suci. Enggak perlu. Tapi kalau engkau punya kerinduan untuk menjadi mempelai wanitanya Kristus, engkau harus hidup dalam kekudusan. Kalau tidak, engkau tidak akan layak dipersandingkan dengan Dia yang Maha Kudus itu. Bagaimana kita menjaga hidup kita supaya tetap kudus? Ya, harus menjaga diri dari dosa dan menjauhi perilaku yang mendukakan Roh Kudus. Jauhkan dosa. Apa sih dosa? Ini pendeta ini ngomong dosa mulu. Saya udah berusaha kok tidak berbuat dosa. Ingat ya, dosa besar, dosa kecil sama nilainya, tetap dihukum. Mau engkau bobol ATM, mau engkau membunuh
dengan engkau menipu istrimu, menipu suamimu, sama nilainya. Mau kau bunuh orang di sana, sama nilainya dengan engkau malas berdoa. Sama-sama dosa. Jadi jangan tanya, dosa apa sih? Jaga hidup dulu supaya kudus. Dosa apa? Saya udah belajar benar kok. Saya tidak membunuh, saya tidak berzina, saya tidak mencuri. Iya benar. Tapi apakah engkau pernah menipu Tuhan? Nah, itu. Jadi dosa besar, dosa kecil, sama nilainya di mata Tuhan. Tidak ada timbang-timbang. Oh ini banyak berbuat baik ini, banyak. Ini berbuat salahnya sedikit. Oh lebih berat berbuat baiknya. Oh berarti nanti hukumannya sedikit. Di kekristenan tidak diajarkan timbang-timbangan berbuat baik, berbuat jahat. Gak ada itu. Salah, dosa tetap dosa. Dosa upahnya adalah maut. Tuh. Jadi status yang kudus. Engkau dipanggil, aku dipanggil, kita semua dipanggil untuk hidup kudus. Kau nanti akan dipersiapkan untuk menjadi mempelai wanitanya yang suci, yang kudus, yang dipersandingkan dengan mempelai pria yang juga kudus dan suci adanya. Jadi status kudus tadi saya katakan bahwa kita semua harus tetap menjaga kekudusan kita. Hari Minggu kemarin waktu saya pelayanan di GPI Subang, saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema sampah rohani. Sampah-sampah rohani itu termasuk amarah, geram, berbuat jahat, menipu, berbohong, dusta. Itulah sampah-sampah rohani. Dan ketika sampah-sampah rohani ini bercokol dalam hidup kita, maka membuat kehidupan kita itu tidak kudus lagi. Jadi salah satunya ini, sampah-sampah rohani ini kita harus buang dari hidup kita. Supaya hidup kita benar-benar kudus adanya. Ketika ini masih ada, maka ini akan mengotori hidupmu. Dan namanya sampah, semakin lama semakin membawa penyakit bagi kita. Ketika juga sampah-sampah rohani itu bercokol dalam kehidupanmu, maka semakin hari, semakin lama akan menyebabkan engkau sakit rohani. Dan lama-kelamaan rohanimu akan mati. Oleh karena itu harus dibuang semua sampah-sampah ini. Itu dosa. Ya, salah satunya di sini tadi. Supaya engkau memiliki status rohani yang kudus, status hidup yang kudus, kita harus membuang semuanya itu, sampah-sampah rohani itu. Ya. Menjaga diri dari dosa dan menjauhi perilaku yang mendukakan Roh Kudus. Berikutnya, kita bukan milik sendiri. Itu makna dari baik Allah. Kita bukan milik sendiri. Kesadaran bahwa kita adalah baik Allah menegaskan bahwa tubuh dan hidup kita adalah milik Allah yang dibeli dengan harga yang begitu mahal. Tadi saya sudah sampaikan. Ya. Misalnya, mic ini bukan milik saya lagi. Ya, saya tidak boleh memperlakukan seenak-enak saya. Tapi kalau ini milik saya, terserah saya. Mau saya buang, mau saya injak, mau saya jual, terserah. Tapi kalau bukan milik saya tidak boleh memperlakukan sesuka hati saya. Saya harus menjaga supaya pemiliknya jangan marah, supaya pemiliknya jangan murka. Jadi hidupmu, hidup saya, hidup kita semua bukan milik kita lagi. Ada pemiliknya. Jadi kalau kamu memperlakukan hidupmu tidak benar, maka sang pemilik itu nanti yang murka. Tadi dikatakan, aku akan membinasakan dia. Tadi dikatakan. Selanjutnya, makna dari bait Allah adalah pusat penyembahan. Hidup kita menjadi tempat pertemuan antara Allah dengan dunia. Jadi penyembahan itu tidak terbatas lagi
pada ritual di gedung gereja. Penyembahan itu bukan hanya ketika engkau bernyanyi di sini menyembah Tuhan, angkat tangan, sekedar ritual-ritual di gedung gereja, melainkan diwujudkan dengan cara kita menjalani hidup sehari-hari sebagai persembahan yang hidup baginya. Persembahan yang benar itu tidak terbatas di gereja atau ketika ibadah-ibadah, tapi penyembahan yang benar itu adalah ketika engkau mempraktekkan, mewujudkan di dalam kehidupanmu sehari-hari persembahan yang hidup baginya. Bagaimana engkau persembahkan? Bagaimana engkau mempraktekkan dalam kehidupanmu sehari-hari? Setiap sikapmu, setiap tindakanmu, pikiranmu, apapun yang kau lakukan, lakukanlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Jauhkan dari hal-hal yang berbau tipu daya, bohong, dan lain-lain. Itu bukan penyembahan yang benar. Banyak yang kita lihat akhir-akhir ini, banyak yang kita lihat anak-anak Tuhan, orang percaya, di gereja dia boleh menyembah, di gereja dia boleh angkat tangan, di gereja dia boleh nangis-nangis, bercucuran air mata. Tapi di luar sana, dalam kehidupannya sehari-hari, tidak menunjukkan penyembahannya kepada Tuhan. Dalam kehidupannya sehari-hari, di dalam bekerja, tidak jadi contoh. Di lingkungan tetangga, tidak jadi teladan. Di mana-mana, jadi pembuat masalah. Bagaimana engkau menjadikan hidupmu itu penyembahan kepada Allah, sementara engkau hanya melakukan penyembahan itu di gereja? Di gereja itu banyak topeng-topeng, saudara. Banyak topeng-topeng rohani di gereja. Seolah-olah rohani semua, tapi di luar sana tidak jadi contoh, tidak jadi berkat bagi orang lain. Ya. Mari pusat penyembahan, ya, wujudkan melalui cara kita menjalani hidup sehari-hari. Terkadang kita tidak menyadari kesombongan-kesombongan yang kita lakukan dalam hidup ini. Kita tidak menyadari. Kadang-kadang kita berkata lembut, seolah-olah berbicara dengan orang lain itu lembut, kita lembut-lembutkan. Tetapi sebenarnya dalam hati kita ingin merendahkan orang lain. Itu sebenarnya kesombongan yang tersembunyi. Sekarang udah jarang yang belak-belakan merendahkan orang lain di depan orang. Jarang. Mungkin dia masih menjaga image, ya, menjaga namanya. Jadi di depan orang itu dia seolah-olah baik, lembut, ya, tidak sombong, tapi dalam hatinya merendahkan orang itu. Nah, itu sebenarnya kesombongan yang tidak terlihat. Nah, ingat, Tuhan tidak melihat yang di luar, tapi Tuhan melihat yang di dalam. Apa itu? Di hatimu. Ketika di luar itu pun engkau pura-pura baik, tapi dalam hatimu engkau merendahkan orang lain, ya, engkau menjahilin orang lain, engkau menjahatin orang lain, itu yang Tuhan lihat. Makanya apa kata firman Tuhan? Mulutmu memuji aku, muliakan aku, tapi hatimu sudah jauh dariku. Yang Tuhan lihat adalah hati kita, bukan apa yang keluar dari mulut kita, bukan yang terlihat oleh manusia. Jadi wujudkan penyembahan itu melalui cara hidup kita sehari-hari. Jadilah berkat buat orang lain. Hidup ini udah berjalan aja sesuai dengan firman Tuhan. Siapa sih yang luput daripada salah? Nggak ada. Selagi kita masih hidup, selagi kita masih bersosialisasi dengan orang lain, kita pasti berbuat salah. Tapi belajarlah untuk meminimalisir kesalahan itu. Belajarlah untuk meminimalisir kekurangan-kekurangan itu.
supaya Tuhan berkenan. Kita masih bersyukur saudaraku, Tuhan masih berikan kita waktu untuk bisa hidup dengan nyaman, dengan tenang di negeri kita ini. Saudara-saudara, kebayang nggak bagaimana kehidupan orang-orang Iran di sana? Dan sekarang lagi perang dengan Amerika, dengan Israel. Hidupnya tidak tenang. Di Palestina, di Gaza, hidupnya tidak tenang. Mereka tidak tahu, mungkin mereka sekarang lagi makan, lagi duduk, lagi tidur, tiba-tiba bom datang. Wah! Nggak tenang hidupnya. Ada yang bersembunyi di bawah tanah, ada yang bersembunyi di mana-mana, hidupnya nggak tenang. Mereka udah nggak nyaman lagi, mereka udah nggak tenang mau beribadah, mau apa, nggak tenang. Kita yang masih diberikan kesempatan yang begitu leluasa untuk beribadah kepada Tuhan, ayolah luangkan waktumu, berikan kesempatanmu sebanyak-banyaknya untuk Tuhan. Karena nanti kalau waktunya sudah tiba, nggak ada lagi kesempatan bagi kita. Kalau sampai sekarang Tuhan belum datang, itu adalah kesempatan bagi kita untuk bertobat. Jangan satupun yang mengatakan, mana Tuhan? Kok belum datang? Katanya Tuhan datang, Tuhan datang, Tuhan datang. Sampai sekarang kok belum datang? Justru itu sebenarnya kesempatan bagiku untuk bertobat. Mungkin kalau Tuhan datang sekarang, banyak orang yang binasa. Sementara Tuhan itu menginginkan, menghendaki semua umatnya itu selamat. Jadi kalau sampai sekarang dia belum datang, dia memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat. Haleluya. Yang kelima, tanggung jawab untuk memelihara. Makna bait Allah yang kelima adalah tanggung jawab untuk memelihara. Sebagaimana bait Allah harus dijaga dari kenajisan, maka kita juga bertanggung jawab untuk menjaga pikiran dan tubuh kita agar tetap bersih dan terarah pada perkara-perkara ilahi. Begitulah cara untuk memelihara. Tadi saya katakan dari awal, bagaimana cara kita untuk menjaga tubuh ini tetap kudus, tetap suci, tetap bersih? Ini dia jawabannya. Bertanggung jawab menjaga pikiran. Ya. Pikiran ini yang orang nggak tahu. Mungkin mulut kita berkata baik, berkata enak, seolah-olah benar, tapi kita nggak tahu yang di pikiran kita apa. Menjaga pikiran dan tubuh kita agar tetap bersih dan terarah pada perkara-perkara ilahi. Ya, peliharalah, bertanggung jawab saudara-saudaraku, bertanggung jawab masing-masing untuk menjaga tubuhnya, untuk menjaga kekudusan hidupnya. Jaga pikiranmu, jaga tubuhmu, jangan rusak. Godaan itu begitu banyak. Godaan-godaan dunia itu begitu luar biasa, saudara sekalian. Dunia itu menghendaki kita itu jauh dari Tuhan. Dunia itu menghendaki kita ikut dia. Bagaimana caranya? Dia memberikan banyak godaan-godaan. Ya, godaan-godaan apa? Banyak. Godaan-godaan pekerjaan, jabatan, harta, perempuan. Apalah keinginan-keinginan dunia? Dunia tawarkan. Ayo, ini kesempatan loh. Hidup hingga 2 kali. Ayolah. Hidup itu hanya sekali. Nikmati hidupmu. Hidup benar mah besok masih bisa lah. Lalu kita bilang, Tuhan mau datang. Kapan Tuhan datang? Itu udah lama dari zaman baheula itu katanya Tuhan mau datang. Sampai sekarang belum datang-datang. Nikmati hidupmu. Tawarkan. Mau nggak? Ada bisnis nih. Hasilnya menggiurkan. Mau nggak? Berapa? Kecil sih. Paling sehari 50 juta lah sehari dapat kalau kita serius. Apa ya kira-kira? Ya, jadi pengedar narkoba lah. Kan hasilnya banyak. Kan nggak ketahuan juga. Ada yang bikinin kita. Nah, karena tergiur dengan tawaran itu, akhirnya mau. Udahlah.
Nanti kalau sudah banyak uangku, aku bertobat, aku tinggalin semua, tapi ada uangku udah banyak. Tergiur. Akhirnya jadilah pengedar narkoba. Contohnya. Atau apa? Bobol ATM. Apa? Jual barang-barang haram. Dunia menawarkan banyak godaan-godaan. Tergantung bagaimana kita bisa mengontrol diri kita. Supaya kita tidak jatuh di dalam kekotoran dunia, kenajisan itu. Kita harus bertanggung jawab memelihara baik Allah tubuh kita. Jangan rusakkan tubuhmu, jangan rusak baik Allah itu. Ya, yang paling sering disampaikan di mimbar-mimbar ini kan, jangan merusak tubuhmu. Misalnya jangan merokok, jangan minum minuman alkohol. Bagi saya itu udah biasa. Memang itu harus, tidak boleh. Tapi bukan itu lagi yang terpenting. Ya, ketika kau tidak bisa menjaga pikiranmu, itu juga sudah merusak tubuh. Itu kau harus bisa memelihara itu. Ya. Saya sampaikan aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu jagalah tubuh kita sebagai baik Roh Kudus. Jangan dirusak dengan dosa. Jaga hati kita sebagai tempat kediaman Allah. Jangan diisi dengan kebencian dan kesombongan. Ayo. Saya tidak tahu di dalam hati saudara-saudara ada kesombongan. Saya tidak tahu dalam hati saudara-saudara ada kebencian. Yang tahu adalah hanya saudara dan Tuhan. Tapi jagalah kekudusanmu dengan menjaga hatimu dari kesombongan dan kebencian. Jadikan hidup kita sebagai persembahan yang kudus bagi Tuhan. Di akhir firman Tuhan ini, saya mau sampaikan bahwa kalau engkau mau Allah berkenan hadir dalam hidupmu, kalau engkau mau Allah berkenan diam dalam hidupmu, maka jagalah kekudusanmu. Jagalah pikiranmu, jagalah hatimu, jauhi kesombongan, jauhi kejahatan, jauhi kebencian. Itu yang terpenting. Kalau soal merokok, minum minuman alkohol dan sebagainya itu memang harus. Berusahalah untuk menghindarinya. Tapi yang terpenting itu sekarang pikiranmu, hatimu, jauhkan dari sampah-sampah yang tidak berguna. Sehingga Allah itu melalui Roh Kudusnya berkenan hadir dalam kehidupanmu. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat pujian buat Tuhan. Bapakku, persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Nanti kita akan berdoa. Aku persembahkan tubuhku sebagai persembahan hidup. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sekali lagi, Bapa, ku persembahkan tubuhku
ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sembah, sembahkan Tuhan, sembahkan Tuhan, serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sembah, sembahkan Tuhan, sembahkan Tuhan, serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi siang hari ini kami boleh ada di hadapan Tuhan. Engkau melayakan kami Tuhan untuk bisa datang di hadapan-Mu, bersekutu dengan Tuhan, menikmati setiap berkat-berkat Tuhan di dalam ibadah kami. Bersyukur Tuhan, Engkau telah memberikan kami kesehatan, kekuatan, panjang umur. Seminggu lamanya kami telah menjalani kehidupan kami. Engkau telah melindungi kami, menyertai kami hingga sampai saat ini Tuhan. Kami boleh dengan sukacita bisa datang di bait-Mu ini untuk memuliakan Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih firman Tuhan telah kami dengarkan. Kiranya itu boleh tertabur dalam hidup kami Tuhan, berbuah, dan kami boleh menjadi kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, Engkau mengingatkan kami Tuhan, dan Engkau kembali membuka mata kami supaya kami sadar bahwa hidup kami ini, tubuh kami ini adalah bait-Mu yang suci. Engkau akan berdiam dalam hidup kami jika kami menjaga kesucian dan kekudusan hidup ini Tuhan. Tentu Engkau tidak akan pernah datang dan berdiam di dalam kehidupan yang kotor, yang penuh dengan dosa, rupa-rupa dunia ini, sampah-sampah rohani yang memenuhi kehidupan kami. Engkau tidak akan pernah diam dalam hidup kami Tuhan. Tapi ketika kami belajar untuk membersihkan, menyucikan setiap kehidupan kami, membuang segala sampah-sampah dalam kehidupan kami, ketika kami berusaha Tuhan Yesus untuk menjaga pikiran kami, tubuh kami tetap benar di hadapan Tuhan, maka disitulah Allah hadir. Disitulah Engkau berdiam. Engkau tidak berdiam dan tinggal di dalam bangunan-bangunan fisik yang dibawa oleh tangan manusia, tapi Engkau Tuhan Yesus hadir, diam di dalam kehidupan setiap orang percaya yang menjaga kekudusan dan kesucian hidupnya. Tuhan, terima kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini begitu mengingatkan kami bahwa kami ini begitu berharga di hadapan Tuhan. Begini, hidup kami adalah hidup yang Tuhan telah tebus, telah Engkau bayar dengan harga yang begitu mahal, bukan dengan emas dan perak, tapi Engkau telah membayar kehidupan kami dengan darah-Mu yang kudus, darah-Mu yang suci, yang tiada harganya Tuhan, yang tidak bisa dibayar dengan apapun Tuhan. Begitu mahal. Oleh karena itu Tuhan, begitu berharganya kehidupan kami. Engkau membayar kehidupan kami dengan harga yang sangat mahal Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, jangan sampai kami merusak hidup kami ini. Jangan sampai kami mengotori kehidupan kami dengan pikiran-pikiran jahat kami, dengan hati kesombongan kami, kebencian kami kepada orang-orang lain Tuhan. Sehingga itu akan mengotori bait suci-Mu ini Bapa, tubuh kami, sehingga Kau tidak berkenan hati. Tuhan, mampukan kami untuk bisa melawan segala dosa. Mampukan kami untuk bisa menjaga kesucian hidup kami, agar Allah selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berdoa buat seluruh jemaat yang hadir pada hari ini, berkati Tuhan. Mereka yang telah hadir dalam ibadah ini, tidak ada satupun yang terluputkan daripada berkat Tuhan. Berkati kehidupan mereka Tuhan.
Berkati rumah tangga, berkati pekerjaan, berkati usaha. Apapun yang mereka kerjakan selalu berhasil, Bapak. Sebagaimana Yusuf yang selalu melakukan kehendak Tuhan, yang selalu hidup di dalam kebenaran, maka apapun yang dikerjakan selalu berhasil. Kiranya kami boleh menjadi Yusuf masa kini, yang selalu Tuhan Yesus berhasil apapun yang kami kerjakan, selagi kami mengerjakan itu dalam jalan yang benar. Tuhan, berkati juga Tuhan Yesus jemaat yang tidak hadir pada hari ini. Kami tidak tahu apa keadaan mereka di luar sana. Mungkin mereka bekerja, sibuk, atau ada masalah pribadi mereka. Tuhan, tolong Bapak, berkati mereka sebagaimana Kau berkati kami di tempat ini. Berkati juga jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir datang beribadah pada hari ini. Dan begitu juga Tuhan Yesus berdoa buat seluruh pelayan-pelayan Tuhan pada hari ini, mulai dari usher, pemain musik, worship leader, singers, kameramen, ini fokus, para pendoa, kolektor, semuanya Tuhan. Lebih-lebih hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Tuhan, berkati semua yang telah melayani hari ini. Kiranya pelayanan yang telah kami kerjakan hari ini, Tuhan, benar-benar kami tujukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Dan jika ada di antara kami yang melayani untuk membanggakan diri kami, ampuni kami, Tuhan. Kiranya itu bukan berasal daripada Tuhan, tapi itu berasal daripada diri kami. Ampuni kami, agar kami boleh bertobat dan berubah dari sifat-sifat yang tidak menyenangkan hati. Tuhan, tolong Bapak, berkati gereja ini, Bapak. Bila kiranya Tuhan, Engkau kirimkan jiwa-jiwa baru ke gereja ini, Bapak. Ke depan tidak ada lagi kursi-kursi yang kosong. Kirimkan jiwa-jiwa baru, penuhi Tuhan Yesus ruangan ini dengan jiwa-jiwa yang baru. Bahkan Tuhan Yesus, berkati gereja ini, supaya gereja ini berkembang, bertumbuh, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, ke atas. Engkau berkati Tuhan. Secara kualitas maupun kuantitas, Tuhan berkati gereja ini. Baiklah kiranya melalui gereja ini banyak orang-orang diselamatkan, dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berdoa Tuhan Yesus buat bangsa dan negeri kami, mulai dari pemimpin tertinggi kami sampai pemimpin yang terendah. Tuhan berkati. Kiranya melalui kepemimpinan pemimpin bangsa kami, maka negeri ini diberkati. Kehadiran anak-anak Tuhan juga di negeri ini akan diberkati. Biarlah kiranya melalui pemerintahan ini, anak-anak Tuhan selalu diberikan kesempatan dan keleluasaan untuk beribadah, untuk memuji, memuliakan Tuhan. Berdoa buat dunia ini juga Tuhan, yang sekarang ini sedang terjadi peperangan di mana-mana. Tuhan, peperangan yang terjadi saat ini antara Amerika Serikat, Israel dengan Iran. Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini berdoa supaya terjadi perdamaian Tuhan. Apa yang terjadi selama ini, kiranya itu boleh menjadi pembelajaran bagi siapapun, supaya setiap orang, setiap negara itu hidup dalam kebenaran. Oleh karena itu Tuhan Yesus, gejolak yang terjadi saat ini, agar kiranya Tuhan hadir untuk memberikan perdamaian Tuhan, agar secepatnya terjadi gencatan senjata Tuhan, tidak terjadi lagi perang. Karena bagaimanapun Tuhan, jika peperangan itu terus menerus, maka akan merujuk kepada perang dunia ketiga, dan itu akan mempengaruhi setiap bangsa-bangsa, termasuk kami bangsa Indonesia. Kami akan mengalami juga gangguan, baik secara efek-efek daripada peperangan tersebut, efek-efek daripada bom tersebut, maupun kami juga akan terganggu secara ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain Tuhan Yesus yang akan mengganggu kedamaian dan kenyamanan bangsa kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan hadir, Tuhan datang untuk memberikan perdamaian, supaya di dunia ini jangan lagi ada negara-negara yang saling berperang Tuhan. Dan bila kiranya mereka mengambil keputusan dalam hidup mereka untuk hidup dalam kebenaran dan menyembah Allah yang esa, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dan mereka Tuhan Yesus tak menjalankan kehidupan mereka dengan hormat dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus buat anak-anak Tuhan telah memberikan persembahan, Engkau berkati tangan-tangan mereka dalam persembahan ini, maka pelayanan di tempat ini akan diberkati, dan Engkau kembalikan kepada mereka berlipat kali ganda, baik dalam pekerjaan, usaha maupun keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami serahkan di tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, dan kami menyempurnakan doa kami ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya,
Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita sembah, berdiri, kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudaraku sekalian siang hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Shalom. Tuhan Yesus berkati. Silakan. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman-Nya bagi kita, mengingatkan kita lagi hari ini bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, di mana artinya bait Allah itu adalah tempat tinggalnya Tuhan, ya berarti Tuhan tuh tinggal di dalam kita gitu. Jadi artinya ya kita harus menjaga kebersihan hidup kita. Ada quotes yang mengatakan kebersihan adalah bagian dari iman. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi nggak cuma sampah-sampah rohani aja, tapi kita juga harus berkewajiban untuk menjaga kebersihan hidup kita. Saya dulu waktu kecil itu, kira-kira SD mau ke SMP, karena bapak saya perokok, jadi kayak nyobain rokok gitu kan. Rokok bapak saya tuh di Samsu, Sampurnama, pokoknya apa yang dia pakai saya cobain. Jadi kalau nongkrong sama teman-teman saya cobain rokoknya, saya ngerokok gitu bareng-bareng. Nah, sampai retret sekolah minggu waktu itu, sekolah minggu dan remaja lah. Terus gurunya bilang gini, tubuh kita ini adalah bait Allah katanya. Tuhan itu tinggal di dalam kita. Kalau kita merokok, nanti Tuhan Yesusnya keasepan katanya gitu. Jadi karena itu terus kayak, oh iya ya, kayak pemikirannya namanya mungkin masih bocah ya gitu. Jadi kayak, oh iya ya kasihan juga nanti Tuhan Yesusnya keasepan. Udah semenjak itu saya berhenti ngerokok, saya nggak ngerokok lagi. Nah jadi kira-kira kita punya kewajiban dan tugas untuk menjaga tubuh kita ini supaya kita tetap bersih, supaya Tuhan tuh tetap mau tinggal gitu di dalam kita. Kalau kita nggak bersih, kalau kita nggak menjaga tubuh kita, ya Tuhan akhirnya pergi. Kayak Saul, ya kan? Roh Allah undur daripadanya, gitu ya kan? Akhirnya apa? Yang masuk siapa? Iblis. Yang masuk roh yang lain. Kalau kita nggak jaga kebersihan tubuh kita, yang masuk yang lain jadinya. Jadi jangan berpikir, kok saya gini-gini aja ya, kok saya nggak dapat berkat, kok saya nggak ini. Ya tanya lagi, kita udah menjaga kekudusan tubuh kita nggak? Gitu kan? Tanya lagi. Jadi jangan sampai kita nggak bisa Tuhan nggak mau mendatangkan berkat buat kita karena memang kita nggak menjaga kekudusan tubuh kita itu sendiri. Gitu, kira-kira seperti itu. Jadi hari ini diingatkan lagi bahwa mari kita menjaga kekudusan tubuh kita. Nggak cuma sekedar dari yang rohani-rohani, tapi yang kelihatan juga. Kasus baru-baru ini juga kan artis Vidi Aldiano meninggal karena kanker gitu kan. Lalu muncullah di IG penyebab kanker, apa segala macam penyakit-penyakit, dan salah satunya yang
saya sempat baca adalah karena kebiasaan menahan emosi. Jadi ketika kita misalnya ada emosi yang negatif, kita simpan aja, nggak diluapin, nggak diinin, akhirnya itu larinya kemana? Ke badan. Nah salah satunya akhirnya tumbuh kanker itu gitu katanya, jadi autoimun lah atau apalah gitu. Jadi walaupun bapak-bapak atau anak-anak muda ini, laki-laki kan banyak kalau yang ajaran-ajaran punya anak laki jangan nangis gitu, nggak, justru harus dikeluarin. Jadi apa namanya, jangan karena merasa wah anak laki nggak boleh nangis, enggak, ya justru jadinya kesimpan di badan, akhirnya jadi penyakit. Jadi tetap harus luapin. Nangis is okay, kalau malu ya cari tempat sendiri misalnya, tapi itu harus diluapin. Atau nggak bisa nangis, cerita, bagi, sharing gitu. Jadi jangan dipendam sendiri, yang akhirnya larinya ke badan, akhirnya jadi penyakit. Nah kalau kayak gini kita menjaga tubuh kita sebagai bait Allah kan enggak kalau kayak gitu. Jadi menjaga kekudusan itu nggak hanya sekedar perilaku yang baik, tapi juga badan kita ini bukan punya kita, ini juga punya Tuhan. Ini yang harus kita jaga juga, gitu ya. Itu terima kasih sekali lagi hambanya, dan terima kasih para pelayan yang sudah melayani hari ini dari YL, singer, pemain musik, operator monitor, kamera, usher, para pendoa, kolektor semua yang bertugas hari ini. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus yang membalas berlipat kali ganda. Lalu untuk ibadah minggu depan, tanggal 22 Maret jam 10 pagi di tempat ini, firman Tuhan masih dilayani Bapak Pimpinan Jemaat, worship leader dilayani oleh Saudara Dedi, singernya oleh Ray, atau boleh nanti diatur kalau kira-kira memungkinkan. Lalu doa penyerahan Ibu Yeni, doa persembahannya Ibu Inang Harapan, keyboardnya oleh Saudara Joy, drumnya Devan, bassnya di sini masih Dasman. Jadi karena Dasman sudah dinias, dan saya dengar kemarin dia baru dilantik sebagai wakil ketua resor berapa? Resor 1 dinias. Jadi sepertinya akan lama kembali ke sini ya. Kembali, tapi tidak akan menetap di sini lagi. Ya mungkin seperti itu gitu. Jadi bassnya bisa diganti ras mungkin ya, karena basis kita cuma satu-satunya. Ini harus dilestarikan. Lalu ushernya keluarga guru BGA, kolektan di sini ras karena rasnya main bass, berarti oleh Ete, kolektan dan operator kamera oleh Ete, nanti monitor bisa saya bantu. Terus keterangannya di sini performance kaum ibu. Nah, jadi kaum ibu kita cuma bertiga. Nanti ada ibunya Bapak Guru BGA kalau mau ikut buat nyanyi minggu depan. Lansia masuk itu, lansia. Kelompok lansia masuk. Dress code-nya bebas elegan gitu. Nah, jadi ngomongin kaum ibu saya baru inget nih, dan cerita sedikit. Jadi waktu kita lagi pas acaranya sektor 8 kaum ibu di sana itu, kan ada ibu-ibu pada foto-foto ya. Terus si Punya bilang gini, "Mah nggak ikutan foto?" "Enggak, itu mah Cikarang," gitu kan. Terus kita Grand Miss nggak foto mah, ya cuma bertiga gitu. Ya udah foto lah kalian bertiga. Jadi akhirnya kita foto bertiga biar ada fotonya kita, nggak mau kalah sama yang banyak itu. Gitu kan. Terus untuk ibadah tengah minggu hari Jumat tanggal 20 Maret, worship leader dilayani oleh Saudara Ras, operator monitor oleh Saudara Ray, kolektan oleh Peniel, firman Tuhan dilayani oleh evangelis Dedi Hareka, lalu musiknya oleh Stefan. Lalu untuk ibadah Sabtu, ibadah youth di tempat ini tanggal 21 Maret, worship leader dilayani oleh Saudara Ray, pembicaranya masih dilayani evangelis Dedi, lalu musik dilayani oleh Devan, kolektor oleh Ete, operator monitor oleh Saudara Ras. Keterangannya praise and worship. Jadi silakan. Sekalian minggu aja ya. Sekalian diluruskan ke minggu. 1 bulan aja deh. Itu ya. Jadi yang bertugas silakan dipersiapkan.
Lalu mengingatkan kembali untuk acara kita udah 3 minggu lagi lah kira-kira 2 minggu atau 3 minggu lagi untuk Paskah di Panti Asuhan tanggal 5 April. Sampai sekarang kayaknya masih belum ada tambahan dana. Yang mau menambahkan donasi silahkan, mungkin yang tergerak ingin membantu baik donasi berupa dana ataupun barang atau apapun yang bisa dibantu supaya kita juga bisa membantu meringankan beban mereka gitu ya. Terus hari ini kita ada KPI Pemuda di Kota Wisata. Multimedia jangan lupa. Multimedia. Oh. Jamnya di sini itu jam ibadahnya mulai jam 15.30, tapi jam 14.40 makan. Jadi kita ke sana. Nah, ditambah yang melayani ini Bapak Pendeta Pesi Laban dengan tema Livingstone 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 7. Nah, karena kita sekarang sudah mayoritas dari kita sebagai BPH, jadi pastikan kita ya harus hadir gitu ya. Di sana supaya kita sebagai perwakilan sektor paling nggak ada. Terus kita banyak undangannya. Tanggal 28 itu ibadah komunitas Jabotabek di Hall TACC Parkir P3 Great Western Resort. Ini di Tangerang. Tuan rumahnya sektor 10 di Tangerang. Tanggal 28 jam 2 selesai sampai dengan selesai. Itu memang rumahnya dilayani oleh Bapak Pendeta RT Parkusik dari GPI kita. Itu aja, kayaknya ada tambahan? Udah ya? Udah? Oke. Kalau tidak ada, saya kembalikan. Mari kita bersalam-salaman dan memberkati kembali. Puji Tuhan. Dan diberkati atas firman Tuhan dan kata-katanya. Haleluya. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang para hamba Tuhan untuk maju ke depan. Kita akan melakukan persembahan dan kita akan bersalam-salaman satu dengan yang lainnya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat Allah kita, Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita, Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita, Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita, Dia ternama Yesus Raja segala raja. Sekali lagi, betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita, Dia berjaya
kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.